Sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nih hari ini bertepatan dengan ya masih dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang beliau banggakan gitu ya. Suatu hari dikabarkan dalam riwayat Rasulullah SAW itu memandang jauh ke depan gitu ya sambil berkata lisannya, duhai aku rindu gitu ya sama kekasihku gitu kira-kira begitu. Jadi itu yang membuat para sahabat cemburu, bukankah kami gitu orang yang kamu kasihi, yang kau kasihi ya Rasulullah. Ya engkau adalah yang dekat sekarang gitu ya, tapi ada umatku katanya di suatu saat nanti yang beliau memandang jauh ke depan tentang masa ribuan tahun, ratusan tahun setelah beliau yang walaupun tidak bertemu dengan aku, tapi kecintaannya dalam, gitu. Nah, itu yang ternyata Rasulullah SAW bisa melihat dari zaman dulu dan beliau masih melihat dari sekarang, gitu. Dalam Al-Quran dikatakan Nabi Allah dan Rasulullah menyaksikan kita semua, gitu. Kita nih sedang naik panggung kehidupan, it's our turn. Nih kasih role to play gitu kata Allah Ta'ala. Ada skenarionya ya, kamu lahir di keluarga ini, bakal ngerjain ini, do your best gitu. Dan mereka akan menyaksikan bagaimana kita merespon itu, gimana syukurnya, gimana ma'rifatnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi let's do our best gitu dalam satu panggung sekali-kalinya ini, jangan malu-maluin gitu ya. Jangan jangan bikin Allah dan Rasulnya sedih dengan semua potensi, semua skenario yang sudah diberikan, kok nggak bertumbuh ya, gitu, sesuatu yang buah dalam diri itu. Ada pengetahuan, makrifat. Pada intinya, seperti yang kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa penciptaan alam semesta ini dimulai dari sebuah cinta, gitu. Cinta yang melandasi semuanya. Ketika kita gagal untuk sampai ke mata air itu, dengan berbagai hal ya dalam kehidupan, kita terseret-seret oleh fenomena sampai kehilangan garis besarnya gitu, kehilangan orientasi kehidupan. Nah, bicara tentang orientasi, kita coba bertafakur lagi ya. Karena saya pengen membawa kajian-kajian seperti ini bukan sekedar kajian, tapi ada kajian suluk sih. Jadi harus ada momen tafakurnya. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita lihat penciptaan alam semesta, itu kita diciptakan di awalnya nggak ada apa-apa, nothing, hanya ada Allah Ta'ala. Kemudian tentu akal pikiran yang dangkal ya akan selalu mencari-cari cara. Terus siapa yang menciptakan Allah? Nah, kita nggak usah pergi ke sana. Iman yang menjaga kita. Tidak perlu, itu seperti mengejar bayangan sendiri, nggak akan sampai kemana-mana. Kita stick to the information yang ada di Al-Quran gitu ya, dan kitab-kitab suci lainnya, bahwa kalau kita merenung ya, dan tadinya tuh kita nggak ada loh. Bahkan entitas tak bernama yang saking nggak adanya, nggak ada namanya gitu. Kemudian dari Al-Quran, kita mendapat informasi bahwa sebelum kita terlahir sebagai manusia di muka bumi ini, ada dua kehidupan. Ibnu Arabi menyebut sebagai mautin, alih-alih alam. Mautin tuh kayak semacam realm gitu, suatu kenyataan, suatu tempat di mana kita pernah ada di sana. Informasi pertama tentang alam alastu yaitu di surat Al-A'raf 172 yang mengatakan bahwa jiwa-jiwa kita dan semua jiwa-jiwa ya, dari nenek kita, nenek moyang kita, dan nanti ada anak cucu kita terus sampai orang terakhir yang akan diturunkan ke bumi ini, bersaksi semua di hadapan Rob. Allah Ta'ala menyatakan, Alastu bi Robbikum. Am I not your Lord? Bukankah aku Robmu?
Walaupun penggalnya sedikit, seolah-olah kok pertanyaannya begitu, tapi di balik itu banyak hal yang harus dikuak. Itu fungsinya mencari ilmu. Apa makna Rob? Kenapa Rob ini menjadi entitas Allah Ta'ala yang diperkenalkan di bumi ini? Kenapa pernyataannya am I not your Allah, ilah gitu ya. Tapi Rob, karena itu pertanyaan pertama juga ketika kita nanti masuk ke alam barzah, alastu bi rabbikum. Rob lagi yang ditanya. Apa fungsi Rob sebagai pemelihara? Nah, itu perlu direnungkan. Jadi ada masa ketika jiwa-jiwa kita berkumpul. Disitulah jiwa memandang Allah Ta'ala dan itu cinta pertama bagi jiwa. Jadi jiwa kita, kemudian kita mengenal ada entitas, oh aku punya jiwa. Tapi di mana jiwa? Karena saya pun, kita dulu belajar biologi nggak pernah dikasih tahu tentang jiwa. Oke, the closest thing kita belajar tentang jiwa adalah ilmu psikologi gitu. Tapi nggak pernah ngasih tahu tentang apa hubungannya dengan kolb. Ya, padahal itu kata-kata kunci dalam Al-Quran tuh. Apa itu kolb? Apa itu sodar? Ya, itu kata-kata kunci dalam Al-Quran. Al-Quran bicara itu. Tapi saya kuliah kedokteran nggak pernah diurai gitu. Ini loh manusia itu punya punya raga, raganya aja yang diulik karena memang ilmu tentang mengulik jiwa, anatomi dan lain sebagainya itu dalam ilmu tasawuf. Ulama tasawuf mahir mengemukakan tentang ini loh ya, jiwa ada ada yang namanya kolb, ada yang namanya soder, apa itu sir, apa itu lub, wah itu semua kata-kata dalam Al-Quran. Nah kemudian dari pertemuan pertama itu jiwa udah jatuh cinta aja. Setelah itu nggak ada yang dia inginkan kecuali ada informasi tentang sang Allah Ta'ala yang dia cintai. And that explain gitu. Itu kemudian kita jadi paham, oh ada semacam kerinduan itu yang tidak bisa di apa ya, dipuaskan dengan hal-hal selain dia Ta'ala. Kemudian ada semacam kekosongan yang hanya bisa dipuaskan dengan mencari ilmu-ilmu tentang Allah Ta'ala. Itu kehausannya si jiwa. Jadi kalau yang namanya jiwa itu apapun yang datang dari Allah dia langsung langsung dipeluk, langsung disergap karena dia tahu ini datang dari dia yang aku cintai. Tapi kemudian ketika fase berikutnya kita masuk si jiwa dimasukkan ke alam rahim di tahun-tahun tertentu itu. Jadi kalau dulu jiwa itu kita nggak ada hubungan nasab ya kan. Itu jiwa anak kita. Anak bapak itu baru di alam dunia kan. Titel itu menjadi ada karena kan si jiwanya nggak turun dari langit blep gitu. Enggak, karena dia butuh raga. Raganya dibuat oleh bapak ibunya. Itu yang menarik. Sehingga terbentuklah hubungan nasab. Dan itu pun dihargai gitu. Makanya kan dalam Al-Quran ya hormati ibu bapakmu sampai nggak boleh bilang ah gitu kan. Eh, jadi ada sebuah orkestrasi semesta yang menakjubkan di situ. Nah kalau kita lihat sahabat-sahabat di awal kita nggak ada, terus diciptakan. Nanti ada episode di mana semua dibikin nggak ada lagi. Jadi ada satu satu gundukan bola penciptaan, kemudian kiamat kubro, nggak ada lagi, terus dibangkitkan lagi. Ini seperti kelahiran pertama, terus kelahiran kedua. Nah, kelahiran kedua, kebangkitan yang kedua, ada hadisnya panjang banget. Itu raga kita dibikin berdasarkan apa yang terjadi di kehidupan yang pertama. Kalau saya gambarkan di sini ada lingkaran hitam gitu. Ini satu gumpalan. Nah, kalau lingkaran hitam ini saya jabarkan, kata zoom in, ini terdiri dari ada mautin alastu, setelah dari alam persaksian atau alam nur, si jiwa kemudian ditiupkan ke rahim 120 hari. Hadisnya ada, ditentukan 4 hal di situ.
Di mautin rahim ini, si jiwa mulai berkenalan dengan kendaraannya, dimasukkan ke raga. Raganya masih berbentuk janin kecil, 120 hari. Di situ dia mulai merasakan ada entitas lain tumbuh, namanya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu memang entitas yang baru terbentuk di rahim. Hawa nafsu bakal-bakalnya itu ya. Kalau bayi terlahir fitrah, tapi dia punya punya membawa bakal-bakal sayi'ah orang tuanya. Jadi karena Rasulullah SAW mengatakan sifat-sifat buruk, dengki itu diturunkan. Jadi ini kalau kita punya anak, terus hamil, lagi banyak emosi jiwa tuh di situ. Itu akan menjejak kepada bayi yang dibentuk. Kemudian tentu dia terlahir fitrah. Nggak ada bayi terlahir pemarah. Tapi dia punya sifat pemarah ibunya. Baru sifat itu terpancing ketika lingkungannya kondusif agar sifat itu menyala gitu. Sehingga dia tumbuh. Dia lihat ibunya pemarah. Oh sama orang lain begitu caranya gitu ya. Dia akan menguat potensi itu. Yang tadinya potensi menjadi terwujudkan. Seandainya upbringingnya tidak membuat potensi itu keluar, tidak akan keluar. Bahwa setiap bayi itu suci, fitrah. Tapi dia membawa potensi-potensi, baru potensi. Ya, orang tuanya gampang mengeluh, cengengan, ya dia juga akan begitu. Orang tuanya sabar, dia akan punya kekuatan kesabaran seperti itu. Jadi di mautin rahim sudah mulai tercelup si jiwa oleh sifat-sifat ibu dan bapaknya. Sama, walaupun ayah secara fisik seolah-olah tidak hanya berkontribusi dalam pembuahan si janin, tapi apa-apa yang bapaknya rasakan, ya misalkan dia lagi kalut pekerjaan, itu akan mempengaruhi janin somehow. Ada energi yang kemudian apa namanya tersalurkan ke sana. Kemudian terlahirlah dia dalam bentuk manusia. Dan di situ itu adalah merupakan kelahiran pertama. Dan ini kita sedang ada di etapa ketiga, sahabat-sahabat. Mautin dunia ini. Untuk kemudian menjelang kematian yang pertama nanti. Kemat kiamat sugro, kiamat kecil. Yaitu berakhir semua kehidupan dunia kita. Nah itu yang kita harus harus merenung karena kehidupan kita di penggal kedua nanti dibangkitkan, ini tergantung dengan jihad kita untuk membuat si jiwa sebaik-baiknya, bersih, sebersih-bersihnya. Nah, hari ini saya mau mengajak sahabat-sahabat, termasuk saya sendiri, untuk merenung ya, bahwa sebenarnya kehidupan ini sudah diatur. Ini kan skema ini, sahabat-sahabat, adanya tuh di informasi dari agama tentang alam alastu, nanti ada alam barzah, ya ada rahim, di situ mautin, ada 120 hari ditentukan ajalnya kapan, gitu kan, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, paling ada kemungkinan, gitu. Itu sudah ditentukan kemungkinan ajalnya. Rezekinya berapa, seberapa besar, ya bahagia deritanya sudah ditentukan. Hal ini itu hanya untuk orang-orang yang mengimani Allah Ta'ala. Kalau kita sebagai orang Muslim ya, apalagi beriman, amin. Kemudian kita melihat konsep ini seharusnya membuat kita punya big picture in life gitu, punya orientasinya ya lebih jauh gitu, agar tidak tenggelam dalam sebuah ya dinamika kehidupan yang mikroskopik. Karena kita harus melihat, oh iya, dari sini kita paham kemudian kenapa. Contoh ya, banyak hal yang syariat atau misalkan hal-hal yang ajaran agama sampaikan kok nggak masuk akal gitu ya. Karena memang akal hanya satu pihak, kemudian ada entitas lain yang harus dihidupkan untuk bisa melihat dan memahami kehidupan. Contoh,
dalam menghadapi kehidupannya. Kalau kurang duit gitu ya istilahnya. Kalau lagi duit lagi cekak nih, kata Rasulullah, sedekah. Dalam ilmu ekonomi nggak masuk akal. Orang udah sedikit justru dikeluarin kan makin sedikit. Benar nggak? Iya. Kalau kalau dalam ilmu ekonomi si ini nih, si akal pikiran sedikit ya gimana caranya ambil tambah gitu. Tapi kalau agama sedekah. Nah, itu apa itu? Konsep apa? Jadi ada sesuatu yang memancing suatu fenomena lain. Nah, itu yang gaib. Itu yang butuh iman untuk mempercayainya. Akhirnya banyak orang testimoni. Kemudian kalau kita lihat atau dengar dari testimoni orang, kita mulai tergerak hati. Ah, siapa tahu aku juga bisa jadi kayak dia gitu kan. Tapi begitu nggak kejadian. Nah, bagaimana kita membacanya? Gitu. Nah, jadi di sini butuh iman memang. Kalau orangnya tidak percaya pada agama, nggak baca Al-Quran, kehidupan ya kehidupan ini saja buat mereka. Akibatnya dalam azab sendiri, artinya kehidupan ini bagaimanapun sudah ada yang mengurus, sudah ada yang mengatur, sengoyo apa, seingin apapun dia punya limitation dalam, tidak bisa mengatur kehidupannya. The ultimate apa namanya em, hal yang paling tidak bisa dia kotak-katik adalah ketika dia menghadapi kematian. Siapa yang bisa? Who can dodge the bullet? Kalau malaikat mau sudah datang, apakah kemudian tahun depan ya bisa nggak? Nggak bisa. Di depan kematian banyak orang yang bertekuk lutut gitu dalam arti semua reorientasi. Nah, akhirnya makanya kalau kata Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, istirahatkan dirimu dari melakukan pengaturan-pengaturan. Karena apa-apa yang selainmu telah mengurusinya terhadapmu. Maka jangan engkau turut mengurusnya untuk dirimu gitu. Artinya, sahabat-sahabat, mengetahui ini ya tentang penciptaan. Kita tahu kita tadinya nggak ada, nggak punya apa-apa, terus kemudian diberi itu mesti merenung tuh. Oh iya, ada yang ngaturin, ada yang mengatur kehidupan itu. Artinya kita tuh sebenarnya nggak perlu repot, cemas, bingung mengatur apa-apa yang sudah Allah atur untuk kita masing-masing. Jadi ketika Ibnu Athaillah mengatakan selainmu sudah mengatur, itu bukan berarti oh, oh itu diatur oleh orang tua kita, bukan, bukan, bukan orang lain, bukan manusia yang mengatur, tapi Allah Ta'ala. Hal-hal itu Allah atur. Fakta bahwa kita nggak bisa milih raga dari mana, orang tua dari mana, bener nggak? Apa pernah milih? Ada gitu, aku mau lahir tahun sekian di tempat ini, di orang tua yang itu. Kan ada yang mengatur. Nah, manusia kadang suka deny itu sih, bahwa kehidupan tuh ada yang mengatur, terus dia pengennya ambil kontrol gitu, ambil alih kendali. Barijeng tuh bisa gitu. Wah, aku yang nyetir ya Allah ya, brok nabrak gitu kan, tersesat, masuk jurang. Akhirnya dia cemas karena dia nggak mengetahui situasinya seperti apa, dia nggak tahu peta besarnya seperti apa. Contoh cerdas orang yang meninggalkan diri dari mengatur-ngatur itu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu suasana sedang genting. Ada kabar Abraham mau menyerang kan, menyerang Baitullah. Itu kalau kita sekarang tuh sirine udah bunyi gitu ya. Wah, kalau di Eropa nih Rusia bakal nyerang gitu. Gempar penduduk Mekah. Waduh, gimana nih? Kita siapin pedang dan lain sebagainya. Semua panik. Kebayang. Ini sekarang nih di Armenia pada ngungsi. Hmm. Jadi kebayang kegentingan saat itu. Ini pasukan bakal nyerang. Bayangan kematian di depan mata. Semua melindungi. Oh, anakku gimana? Nah, salah satu yang kemudian dikhawatirkan adalah mereka ini Abraham mau ngancurin Ka'bah nih gitu. Bingung, mereka semua berkumpul. Gimana cara kita melindungi Ka'bah? Nah, peralatan minim, persenjataan hampir tidak ada gitu.
Di saat semua orang bingung dan gelisah dan khawatir, dia tenang-tenang saja. Ini kakeknya Rasulullah SAW tuh. Beliau kan salah seorang terkemuka di Mekah. Maka ditanya, gimana nih? Abdul Muthalib, gimana? Apa yang kita harus lakukan? Jawaban beliau luar biasa. Aku hanya berpikir melindungi kambing-kambingku, ternak-ternakku, gitu. Karena itu yang dalam amanahnya dia. Gimana caranya? Oke, dimasukin ke gua mungkin agar selamat. Ini jawaban dia. Kalau Ka'bah itu bukan aku yang punya, tapi Allah Ta'ala. Jadi kalau yang mau ini Ka'bah, ngapa-ngapain silahkan berurusan dengannya yang punya Ka'bah. Kan bener yang kejadian. Allah sang pemilik Ka'bah mengirimkan ababil, burung-burung mirip burung pipit katanya di kedua kakinya bawa batu-batu kecil. Tapi kan dilempar dari ketinggian itu kecepatannya bisa bikin tengkorak bolong. Oh, pasukan Abraha tunggang langgang. Itu contoh nyata. Gimana orang yang akalnya nyala kemudian nggak usah. Kadang kita suka gitu. Ini tentang dia tahu bahwa Baitullah milik Allah. Kalau kita memang agak-agak in between nih. Oke, anak-anak kita misalkan. Memang dari kita, tapi bukan milik kita sebenarnya. Maka sampai ada ayat Al-Quran mengatakan jangan seorang ibu dibikin susah sama anaknya. Jangan seorang bapak dibikin susah sama anaknya. Ikhtiar iya wajib. Mendidik wajib. Tapi begitu di suatu saat dia sudah memilih jalannya sendiri ya. Itu milik Allah. Kita doakan. No stress. Ya. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tentang pengaturan misalkan. Wah kita makan enak ya. Atau nih Mbak Indah tadi makan apa Bu Eli? Makan-makan enak di Indonesia gitu. Begitu telan, coba bayangkan. Sahabat-sahabat mekanisme menelan, ini kita tiap hari nelan ludah berapa kali. Super, super complicated kalau belajar ilmunya. Waduh, itu. Gimana caranya supaya si katupnya tetap koordinasinya, supaya yang ditelan gak masuk ke saluran nafas. Terus esofagus di sini gimana dia turun ke lambung dan semuanya. Kita kan begitu nelan, udah aja. Siapa yang ngaturin? Rob, enzimnya kapan, pH ya, keasaman lambung diatur, sel-selnya itu, aduh ya Allah, itu semesta di dalam. Kita mah nggak jarang kan bilang, aduh Allah, alhamdulillah, terima kasih bisa nelan. Kecuali ketika dikasih sakit nelan, baru kita kemudian, ya Allah, lupa kan. Tiap hari itu Allah yang ngaturin. Jadi sebenarnya kita sangat kurang, alhamdulillahnya, bersyukurnya. Udah gitu kita mengeluhkan hal-hal satu dua tiga hal yang kita nggak dapet gitu. Padahal apa yang kita terima itu jauh lebih besar dari yang beda sekedar yang kita minta. Itu baru fisik yang nyata. Banyak hal yang Allah aturkan. Tapi kan kemudian kita tuh pengen ikut-ikut ngatur gitu. Contoh ya, dalam persoalan yang paling sering membuat orang pusing, itu masalah rezeki. Ya kan? Aduh, gimana nih? Si teteh butuh duit untuk kuliah. Wah, jauh-jauh hari. Ya. Kita kemudian terjun melakukan pengaturan-pengaturan. Dan waktu kita habis untuk urusan itu. Tahu-tahu mati. Itu dalam Al-Quran dikatakan Alhaakumut Takatsur. Bermegah-megahan, bersibuk-sibukan. Begitu kematian datang, belum siap. Apa yang dipersiapkan untuk kematian? Amal soleh. Karena itu membentuk takwa. Sebaik-baik bekal takwa. Takwa itu dibentuk oleh amal soleh nanti. Harus ada amal solehnya di situ. Karena orang yang takwa itu biasanya orang yang takut dalam kehidupan, berhati-hati. Itu karakter orang takwa. Takut, takut salah, takut, takut Allah nggak tersenyum sama saya kalau saya melakukan ini. Nah, kemudian pertanyaannya, terus emang dalam kehidupan kita nggak boleh ngatur, terus diam aja, pasrah saja gitu ya. Memang kalau oke, Allah yang jamin berjalan saja begitu saja, diam di kamar, ya nggak juga. Kalau itu yang Anda lakukan yang datang bukan nasi tapi kematian. Jadi di mana keseimbangannya itu pertanyaannya.
Jadi hidup hidup itu kayak bermain bulu tangkis. Kita main di dalam papan catur kehidupan. There's a rule there. Kita boleh berkreasi apapun di dalam garis itu. Tapi begitu keluar garis, stop. Ada batasnya. Nah, batasan itu di antara yang kita minta dalam sholat ihdinas syiratal mustaqim. Yang mana syiratal mustaqim saya? Batasan saya di mana? Itu kenapa ketika kita keluar dari batasan, sok ngatur-ngatur sendiri, pun pening sendiri. Padahal skema Allah tuh udah yang terbaik tentang urusan rezeki. Rezekinya lahir batin lah ya. Biasanya kan tentang rezeki ini kalau kita butuh uang, langsung yang dibayangkan adalah tabungan dari mana? Nggak ada. Pinjam ke bank, digadaikan, gitu-gitu aja lah. Skemanya tuh horizontal. Minjam ke siapa ya? Allah nggak disebut-sebut. Yang dikejar itu dulu. Nanti kalau malam sisa tenaga baru minta sama Allah. Salah. Pertama Allah dulu. Supaya dapat apa namanya berkahnya gitu. Setelah itu ya silahkan sana sini pontang-panting, tapi Allah dipanggil dulu. Nah kalau skema Al-Quran hebatnya dunia dapat akhirat dapat. Itu cara bersuluk yang benar. Nah kebanyakan orang kan beragama hanya sebagai hiasan, ya. Tapi begitu masuk urusan dunia, sepertinya oh, itu Tuhan mah hanya di masjid sejadah. Begitu masuk kantor lagi, Tuhan Allah nomor nggak kesebut-sebut. Nah, ini hal yang harus kita evaluasi karena intinya ini menyangkut hak-hak Allah. Sebenarnya pertanyaan yang harus kita tanya evaluasi diri adalah benar nggak sih saya butuh Allah? Benar nggak yang saya sembah dan saya sujudi dalam sholat itu Allah? Karena kan sebenarnya buat buat dia Allah Ta'ala semua manusia menyembah tidak menambah setitik pun kemuliaannya, dia selalu mulia di situ di atas. Dia tidak membutuhkan makhluk. Dia ada sebelum kita ada. Jadi ibadah itu untuk apa? Jadi sebenarnya kita yang butuh. Jangan sampai beranggapan Allah oh, pengen disembah-sembah. Enggak, kita yang butuh. Nah, sekarang sahabat-sahabat mengenai penciptaan semesta gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengatur-ngatur sendiri kehidupan, itu nanti Allah kasihkan. Kamu mengatur sendiri, silahkan. Nah, itu yang menjadi malapetaka buat kita. Malapetaka buat kita. Ada ceritanya kan, Nabi Sulaiman alaihissalam pengen sehari cobain dah karena dia tahu kapasitasnya besar, paling kaya kan, orang paling kaya sedunia dan paling kuasa, jin dalam apa taklukannya, angin bisa dikendarai. Beliau dengan ilmunya itu tentu seorang nabi ya meminta pada Allah Ta'ala boleh nggak sehari saja aku ingin menjamu makhluk-makhlukmu, kasih makan. Nah, dia merasa punya perbendaharaan yang banyak. Oke, silahkan. Wah, saat itu disiapkan jamuan. Wah, nggak tahu kalau makanannya tuh berkilo-kilometer kali. Untuk kita tahu kemudian ceritanya bahwa semua makanan yang dia siapkan habis dimakan oleh Allah, keluarkan satu makhluk dari dalam lautan yang kita nggak kebayang tuh makhluknya segede apa. Tapi memang legenda zaman dulu ada semacam Leviathan gitu ya, Leviathan tulisannya itu. Aduh, ikan besar sekali. Melahap itu semua. Bengong tuh semua yang nyiapin. Ah, ini semut belum, rusa, kambing udah ngantri. Baru satu ikan habis semua. Di situ sujud. Wah, nggak kebayang ada makhluk kayak begini gitu. Jadi selama ini siapa yang kasih makan? Allah Ta'ala. Itu makhluk binatang ya, manusia apalagi karena manusia dicipta sebagai dia ditunggu-tunggu nih, ada kita punya kolb masalahnya. Semua yang namanya manusia punya kolb. Kolb itu harusnya jadi baitullah, tempat Allah Ta'ala bertajali. Itu yang bikin manusia spesial. Kalau daun yang jatuh saja Allah tahu, diatur nih kamu jatuh ya pada koordinat mana.
Setiap tetes air hujan yang jatuh, kata hadis itu dibawa satu malaikat membawa perintah. Kamu di mana jatuhnya? Satu tetes air hujan. Itu saking detailnya pengaturan Allah Ta'ala. Terus kita, masa nggak diatur kan? Nggak masuk akal. So, dibalik semua fenomena yang kita alami, kejadian yang tengah melingkupi kita, suluk membawa pada sebuah kesadaran itu ada yang ngatur. Maka kalau kita bersuluk, kemudian ini ya, yang harus dibangun, karakter buildingnya itu adalah ketika apapun yang terjadi, kan gitu mantranya. Kenapa Allah izinkan yang terjadi? Allahnya disebut gitu. Berusaha banget, berusaha berjihad melihat Allahnya di mana, di mana ya Allah. Jadi supaya kita overlook, nggak tertawan hanya oleh si aktor aktris yang membawa itu. Itu mah pion aja, pion aja. Tapi kita melihat kenapa Allah menghadirkan dia gitu. Nah itu. Nah kembali ke persoalan rezeki, contoh ya pengaturan Allah Taala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terjemahannya tuh jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka gitu. Jadi kuncinya adalah iman dan takwa. Dijamin rezekinya lahir batin, langit dan bumi soalnya. Itu sudah simbol hal yang tinggi. Jadi ada pengaturan Allah Ta'ala. Nah, masalahnya begini. Ilmu yang harus pertama kita cari seharusnya itu bukan ilmu mencari nasi, ilmu manajemen gorengan atau bisnis, tapi ilmu ilmu tentang iman dan takwa. Ini kalau kita mau mengikuti skema Al-Quran. Skemanya adalah penuhi hak-hak Allah, itu nanti dikasih keluar dengan sendirinya. Apa itu hak-hak Allah? Ya harus iman dan takwa itu. Maka kita harus mengontrol semua aspek dalam hidup. Imannya ada, enggak? Takwanya ada apa tidak? Karena sahabat-sahabat, bener deh, kalau kita cuma langsung tembak dalam kehidupan eh, horizontal ya, cari ini, cari itu. Oh kerjanya mungkin ini, oh itu mungkin. Itu aduh sampai mati capek. Kita hanya akan ada dalam kesusahan dan kesibukan yang tanpa henti. Urusan tuh nggak akan pernah selesai. Nggak akan. Satu beres, yang lain muncul. Ya kan? Puntang-panting terus sih begitu. Dulu isunya cari kuliah. Habis gitu cari pasangan. Habis cari pasangan pengen punya anak. Punya anak, anaknya sakit. Oh ya terus aja ada masalah terus. Udah gitu belum ribut gitu. Jadi repot. Terus kemudian untuk in the name of menjamin masa depan kita, menjamin masa depan anak-anak, kita pontang-panting, wah, pokoknya deposito harus sekian. Waduh, properti harus sekian. Begitu terus. Allah di mana? Ini kita pegang-pegang Al-Quran, sholat-sholat jalan, tapi skema Allah Ta'ala nggak dipakai gitu. Yang dipakai ini nih, skema common sense gitu katanya. Kalau biar masa depan terjamin ya harus ini, skema ini, asuransi ini, itu mungkin ya. Panjang sekali, akhirnya kepayahan sendiri. Sahabat-sahabat kita harus memotong siklus itu. Harus hidup dengan pensikapan yang benar. Kalau tidak, masalah dalam hidup sampai mati nggak akan pernah selesai. Percayalah, Allah tidak akan pernah kehabisan bank soal untuk menarik kita. Kitanya nggak sadar, Al-Quran di depan kita padahal. Kata Rasulullah begini, barang siapa yang tidak mensyukuri hal-hal yang kecil, tidak akan mensyukuri hal-hal yang besar. Kita nggak bersyukur, jantung ya Allah, nggak, dalam sholat gitu ya, dalam zikir, Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih. Ingat itu jantung kita dibikin enak, nggak perlu pacemaker misalkan ya.
Nah, nggak ada dekompensasi kordis apa gagal jantung itu semua lupa gitu. Oh, alhamdulillah nafas enak, nggak asma, nggak bengek gitu ya, nggak perlu ventilator. Wah, alhamdulillah ya Allah, Engkau mengaturkan enzim pencernaanku, nggak perlu makan enzim tambahan, nggak mual, gigiku nggak sakit, telingaku nggak berdenging-denging. Nah, itu tuh, alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya tuh yang dengan senyuman dan wah ceria. Karena kita sering lupa Allah, sering melupakan hal-hal yang kecil dan tanda kecil ya. Nggak kecil sebenarnya itu. Akhirnya kita melupakan hal-hal yang besar. Nah, jadi kalau mau memotong siklus itu, pertama yang kita harus ketahui dan harus kita pahami apa itu iman, apa itu takwa, karena itu kunci dalam Al-Quran. Jangan setengah-setengah memahaminya, karena kita sibuk sama yang lain, aduh repot ya. Kalau mau serius nih cari jalan keselamatan, wajib cari tahu apa itu iman dan apa itu takwa. Dengar sih sering, dulu juga aku dengar dari SMP, ya SMA, iman, takwa, ada Masjid At-Taqwa gitu. Sudah beriman, sudah bertakwa. Masalahnya dalam Al-Quran, bagi orang yang beriman, beramal soleh, bagimu hayatan thayyibah. Nah, ini kehidupan, tentang kehidupan yang paling baik buat kita. Karena yang kita cari kan itu, kebahagiaan hidup. Ya. Jadi, mari kita mulai menggunakan skema Al-Quran, skema Allah Ta'ala tentang bagaimana cara kita eh, menghadapi persoalan kehidupan. Yang dikejar harus yang mana gitu. Kuncinya itu iman takwa berkali-kali. Dalam Al-Quran, andai penduduk suatu negeri beriman, bertakwa pada Allah, Allah akan menurunkan rezeki dari langit dan barokah yang datang dari bumi gitu katanya. Balik-balik lagi gitu. Ya, dalam surat At-Talaq misalkan, Allah akan memberikan kemudahan dalam urusan bagi mereka yang bertawakal. Terus janji Allah Ta'ala ya, rezeki tak terduga, jalan keluar, kayak gitu-gitu. Itu konsepnya sebenarnya. Pertanyaannya, berani nggak kita menguji itu? Ini konsep Allah tawarkan dalam Al-Quran ya. Berani nggak kita, aku mau iman, takwa. Coba melihat. Selama ini kan kita, wah manajemen ini, manajemen itu, ya kan? Yang digadang-gadang gitu loh, yang diandalkan. Pikiran kita, oh mungkin skema ini, skema itu. Tapi nggak lihat Al-Qurannya kuncinya yang di depan mata itu. Iman, takwa. Tar, tar, tar. Apa itu iman, takwa? Jadi sebenarnya sahabat-sahabat pada prinsipnya kita harus sampai pada perenungan tentang siapa sih aku nih? Ada dua hari besar dalam hidup manusia, yaitu hari pada saat dia dilahirkan dan hari pada saat ketika dia sudah mulai bertanya, kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku dilahirkan sebagai orang Jawa, orang Sunda? Ada pertanyaan di situ. Kenapa aku di sini? Itu penting sebenarnya untuk dijawab. Kalau tidak, kita tidak akan pernah jadi orang yang bersyukur. Karena kunci kebersyukuran adalah menerima hal-hal yang Allah sudah desain untuk kita sendiri. Kenapa saya dipasangkan dengan dia, misalkan? Kenapa saya sudah mengalami hal itu? Coba berkaca. Kita harus merenung. Di situ kemudian mulai kebaca apa kelebihanku, apa hal-hal yang aku terbatas melakukannya. Itu dijauhi. Pertanyaan kenapa aku dilahirkan itu akan membuka pintu. Itu agama yang masuk tuh nanti. Karena setiap manusia itu, kata Nabi Isa, harus terlahir dua kali. Kelahiran pertama memang lewat jasa dia dari ibu kita. Tapi kelahiran kedua itu harus secara rohania. Nah, di situ kemudian kita mulai memaknai kenapa ya pernikahan saya gagal dulu, kenapa bisnis saya gagal. Bisa jadi digagalkan karena harus menemukan pasangan yang lebih tepat, bisnis yang lebih tepat, pekerjaan yang lebih cocok. Itu kan agama yang masuk. Kalau kayak begitu-begitu. Sehingga kita lebih tenang menghadapinya. Ikhlas.
Kalau tidak, kita hidup dalam dunia imajinasi. Imajinasi sukses, imajinasi. Padahal itu fata morgana, puff, hilang. Aduh, itu paling mengerikan. Saya tidak mau hidup dalam sebuah asumsi bahwa aku sudah mengerjakan yang terbaik, sementara kata Allah, no, 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 kamu berbuat kerusakan. Astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Ayat Qur'annya ada soalnya. Mereka menyangka mereka berbuat kebaikan di mata Allah, berbuat kerusakan. Dia menyangka dirinya pencari kebenaran, padahal dia pencari pembenaran buat hawa nafsunya. Jangan kita mengklaim menjadi seorang pencari kebenaran, sementara tidak bisa bahkan memecahkan masalah dirinya. Konsepnya banyak, tapi teori-teori doang. Jadi inti suluk itu sebenarnya agar kita bisa menemukan surga di bumi ini. Agar dengannya kita punya makna, punya sebuah pengertian. Kompromi terhadap hal-hal yang real kita hadapi. Bisa harmoni, oke, saya terima gitu. Bisa blended. Supaya kita tidak hidup dalam dunia imajinasi dan kita pecah. Gila nanti, nauzubillah min dzalik. Ya, itu. Jadi inti suluk sebenarnya agar kita menemukan surga sejak di dunia ini. Ya, insya Allah syukur-syukur kalau sini surga, alam barzahnya juga akan berbau surga dan alam barzah itu alam pendahuluan, apakah dia surga atau neraka pendahuluan. Nah, it comes down to this moment, momen ketika kita sedang ada di panggung dunia ini. So, let's do our best. Itu pengantar hari ini. Kita sekarang buka dengan sesi sharing. Ya, ini kayaknya lagi pada merenung semua nih, ada bunyi kepalanya. Ketik, ketik, ketik. Yuk, silakan sahabat-sahabat. Share about what's your contemplation. Gimana nih hari ini perenungannya? Apa yang kena, apa yang aduh gitu, apa yang masih bikin ragu atau um, bingung. Silakan langsung di unmute saja ya. Yo, saya undang sahabat-sahabat, boleh mau kirim lewat chat atau langsung di unmute. Silakan Ibu, Bapak. Ini Pak Agung rajin sekali ya, alhamdulillah. Gimana Pak Agung hari ini materinya? Semoga bermanfaat ya renungannya. Yang paling penting sih merenungkan betul-betul supaya ini tidak sekedar kajian-kajian. Dalam perenungan itu kita melihat ke dalam lebih lebih dalam gitu. Kadang kita perlu berhenti sejenak kok, betul. Karena kita terlalu tergerus dengan sibuk ini, sibuk itu, sibuk aduh, to-do listnya panjang banget. Besok ada lagi kita tuh rem dulu. Itu fungsi sholat sebenarnya. Sholat tuh benar-benar dunia tempatkan di kaki kita. Berhenti dulu, reorientasi. Arah kita udah bener nggak gitu. Jangan-jangan sibuk-sibuk-sibuk melenceng, tahu-tahu tersesat. Nauzubillah min dzalik. Ya, selalu reorientasi pelan, cek lagi, astagfirullah, aku udah bener nggak? Jangan-jangan menyimpang. Dan potensi penyimpangan tuh sangat besar. Sholat subuh khusyuk. Antara subuh sama zuhur itu waduh sana sini tuh liarnya. Ketemu si ini, ketemu si itu, tiba-tiba apa? Hah? Cinta lama bertumbuh kembali misalnya. Tuh godaan-godaan tuh diantaranya. Ya, that's life. Itu kenapa kita mesti banyak istighfar, istighfar. Istighfar terhadap hal yang bahkan kita nggak tahu bahwa itu ada dalam diri kita. Tapi Allah nggak suka. Allah nggak suka kita punya pemikiran seperti itu, misalkan punya keinginan seperti itu kan kita nggak paham itu terus aja digadang-gadang gitu. Pengennya ini, pengennya ini. Astagfirullahaladzim gitu ya. Gimana sahabat-sahabat? Silakan. Telin ngahuleng kenehnya. Saya Bu, Mana nih? Assalamualaikum Teh Tesa. Bukan Ya, ngahuleng Teh, silakan. ini lagi di apa? Sedang menemani triko Aduh, di mana? Di di rumah. depan mesin jahit. Oh, Alhamdulillah. Oh, lagi ngejahit nih. Iya Masya Teh, Allah, iya. tetap Mangga berkarya ya. diteraskan Sila. silahkan. Iya. Mangga-mangga. Ya, Mbak Indah tadi sudah unmute. Kenapa, Mbak? Saya mau cerita, Boleh. ya. Itu saya kan, eh, apa namanya,
nggak tahu ternyata tahu-tahu ditimpa hutang yang banyak gitu. Hmm. Kan saya kan berhubung online kan, kalau online baju kadang ada yang beli kadang enggak gitu. Terus saya coba makelaran gitu. Terus habis itu ya itu kadang udah di ujung sudah mau dapat besar, terus tiba-tiba hilang. Terus tiba-tiba hilang. Terus lama-lama mula-mula saya kan kok gini ya, kan eman duit banyak ini buat bayar gini-gini. Terus habis itu lama-lama wis tenang lah, kan toh sudah berusaha semampunya supaya bisa ngejar, supaya bisa nutupi hutang-hutang. Kalau misalnya sampai meninggal pun belum tertutupi, ya Allah tolong bayarkan. Udah gitu aja gitu. Hmm. Ya itu jadi, tapi ya gitu jadi waktu pas, tapi kan saya sejak dulu itu alhamdulillah ada prinsip gini, pokoknya usaha dulu banyak, nanti terserah Allah ngasihnya duitnya dari mana gitu. Jadi saya nggak terlalu khawatir, karena kan saya kan ikut Bu Tesa kan sudah lama, jadi saya ya eh, lama-lama kan tertempa, jadi akhirnya ya pokoknya saya usaha dulu, nanti dapat nggak dapat nanti kan, saya kan toh nyatanya saya tetap hidup walaupun dulu tak nanggung mama sebesar itu, pengeluarannya tuh Ya. tidak bisa gitu. Gitu, Hmm. gitu itulah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya di sini adalah kesempatan untuk melihat Sang Maha Pemberi rezeki memberi lewat mana. Ini yang tadi dibicarakan. Ayo mau pakai skema Al-Qur'an, ayo all out. Kuncinya iman takwa. Itu kunci. Kemudian hayatan thayyibah, rezeki keluar gitu. Nah, itu kemudian yang harus dimulai. Terus gimana dong? Mulai dari mana? Sekarang gini, takwa itu fondasinya, pilarnya adalah tawakal. Tawakal itu ya nggak ngandelin selain Allah Ta'ala. Itu pun harus dievaluasi lagi tuh. Ntar ngandelin proyek nih nanti tanggal 5 keluar nih kayaknya. Nah, kadang terpeleset di situ. Kadang terpeleset di situ. Mengandalkan, semakin halus, makin hati bisa membaca tuh. Bagi level Nabi, kayak Nabi Musa, Nabi Yakub misalkan, ngandelin kakaknya, dihukum tuh sampai buta dengan perkataan titip ya Yusuf, ini titipnya ke kakaknya. Kan kalau kita itu, itu kan biasa sehari-hari muamalah buat Nabi, terhukum. Titip ya Yusuf, nanti takut dia dimakan serigala. Serigalanya kakaknya sendiri jadinya. Itu bisa begitu. Kadang kita terpeleset oleh kata-kata kita sendiri. Gampang, aku udah pernah. Nah, lupa tuh, nggak bilang insya Allah. Kejadian, meleset. Padahal udah biasa tuh. Itu sering tuh kalau kejadian. Hati-hati gitu. Sompral. Kalau sompral, dia mah jago. Nah, kayak gitu-gitu tuh, aduh, hati-hati mengundang itu. Mengundang dia lihat, kenapa kok lupa sama aku gitu. Itu yang bagi yang dirahmati ditampakkan di saat dunia langsung. Kayak kita ke Masjidil Haram gitu ya, ke Tanah Haram. Kontan tuh hal-hal kayak gitu, sompral, ngomong macam-macam itu ada kejadian banyak saya dengar seperti itu. Orang yang udah berkali-kali ke sana gitu ya. Pak mau ditemenin nggak bisa? Gampang pulang. Udah sering ya. Agak bukannya insya Allah nggak apa-apa nanti saya bilas. Allah disebut insya Allah. Allah akan nah gitu. Seorang Nabi Musa ditegur sama Allah Ta'ala. Begitu memecahkan batu kasih buat umatnya yang kehausan. Silakan minum ambil sendiri gitu ya. Silakan minum. Orang seneng kan. Ditegur, kenapa kamu nggak ngomongnya gini? Silahkan meminum air yang Allah Ta'ala rizkikan. Allahnya disebut. Coba bayangkan. Itu adab sih ya. Itu etika. Nah, kemudian ketika dikasih seolah-olah di dalam kesempitan, Mbak Indah, ini utangnya banyak. Nah, ini lihat Allah di mana. Kalau skema Al-Quran, oke, tawakal sama Allah ya. Mulailah mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Itu ayatnya bunyi tuh. Pakai itu jurus itu. Oke, aku pakai ayat ini sabar dulu, tenang ya, jangan gerasa gerusu, sholat.
Kalau perlu sholat hajat khusus menghadapi permasalahan ini. 2 rakaat kurang, tambah, tambah. Ini kayaknya hatiku masih gemetar, tambah saum. Ya, kita coba banyak pintu-pintu, kunci-kunci yang siapa tahu bisa buka pintu itu, gitu. Nggak mungkin Allah nggak kasih jalan keluar tuh nggak mungkin. Tapi memang kaidah ayat lain misalkan inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron diulang 2 kali. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi itu satu satu paket. Ada kesulitan, pasti ada pintu kemudahan di situ. Makanya mesti bersabar. Dalam kita bersabar menghadapi apa yang kita nggak suka, itu banyak kebaikan. Ada kesabaran. Kita kan pengennya, lunasin deh ya Allah. Allah kan maha, maha kaya. Apa susahnya sih ngasih aku 30 juta? Kan engkau, nah, kan pikiran begitu. Atau orang yang sakit nih, kan Allah kun fayakun. Kenapa nggak dibikin aku sehat aja, teng gitu sehari? Kenapa aku berbulan-bulan sakit begini belum sembuh-sembuh? Nah, itu cara kita gimana cara memandang kehidupan seperti itu. Itu yang perlu qalb untuk membaca, perlu akal, perlu sabar. Makanya kalau belum jelas ya posisi kita udah sabar aja. Sabar dulu aja. Oh, berarti ini lagi ada pemurnian hatiku nih. Yang harus di apa namanya didera ya, dibayar dengan mendera sebuah kesempitan, sebuah penderitaan selama sekian lama. Ada yang ordenya hari, minggu, bulan, tahun, nggak apa-apa, hadapi aja deh. Mendingan dibersihin di sini dibanding sana. Sabar di sini seumur hidup 50 tahun sekalipun ya, menanggung kesulitan. Katakanlah utangnya nggak 50 tahun nggak lunas-lunas, terus saja aku mepet dalam keadaan begitu. Dibanding sejam di alam barzah, kan itu lagi ada sesuatu yang lagi dimurnikan di dalam diri. Kalau sampai itu terbawa mati, dimurnikannya di sana. Nggak ada bandingannya. Coba, sejam dibanding 50 tahun. Nggak apa-apa. Sabar. Ya, sabar. Ya, Allah sedang kasih kesempitan-kesempitan. Ada yang dalam keheningan, ada yang kesempitannya berupa kesepian, ada yang kesempitannya berupa eh, kebingungan. Ini apa ya, ya Allah, ya Allah. Nggak apa-apa. Gini ya, terima dulu. Kondisi ini dari Allah Ta'ala. Aku terima. Kemudian balikan. Sabar tuh bagian dari menerima itu. Ayat itu harus bunyi dan kita harus jadikan andalan. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu ayat banget. Aku pegang banget gitu. Sabar, sholat. Udah, nanti lama-lama, ya, kebuka, kebuka, kebuka. Nggak akan binasa kok. Bener nggak akan binasa. Dan Allah tuh zat yang sebenarnya tidak menzalimi hambanya. Kita aja yang merasa terzolimin. Tidak paham bahwa yang terzolimi itu hawa nafsunya. Si jiwanya, alhamdulillah, disucikan melalui kesempitan-kesempitan itu. Itu yang kita nggak lihat. Terus kita menuduh Allah nggak adil. Menuduh Allah nggak mengabulkan doaku. Dan Allah maha sabar ya. Dia selalu menemani kita, ngurusin jantung kita, sel-sel kita, walaupun dia dicerca oleh hati kita. Diburuk sangkai, diprasangkai buruk. Dia selalu setia, selalu setia. He always there. Gitu. Selalu dia. Dari awal sampai sekarang juga semua tuh dari dia. Tapi dia sabar nggak disebut-sebut gitu ya. Padahal dia cuma pengen aku cinta untuk dikenal dia bilang gitu. Jadi ayo, ayo kita mesti memotong siklus itu, ganti cara baru yuk dalam dalam menghadapi kehidupan. Apa mau begitu terus gitu ya? Jadi kita terhijab dari surganya masing-masing. Padahal dunia ini setiap nafasnya is wonderful. Dan kita jangan sampai biarkan apapun menghalangi itu. Ini adalah privilege kita sama Allah Ta'ala, titik. The others just accessories. Walau alam. Anyone else? Makasih Mbak Indah ya. Semoga sabar menghadapinya. Insya Allah ganjarannya besar kalau sabar. Ya, ada yang mau share lagi? Silahkan. Ada Mbak Ari, Mbak Adis, Bumba, Nadia NL. Kamu katanya mau ngomong apa, Nel? Mau share apa? Lagi lagi nyantai nggak nih? Silahkan langsung di unmute aja ya. Ada Mbak Ruth, Mbak Rizka, Mbak Mukti masih di WPL.
Silakan. Ya, nggak ada nih. Kalau tidak ada, kita bisa tutup. Ya, Ya, Mbak. oh silakan. Siapa Mbak Adisia? Silakan Mbak. Assalamualaikum Mbak Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita aja sedikit. Hmm, Pengalaman sedikit berbagi buat teman-teman. Saya tuh dulu apa namanya ya? Mungkin terlalu nyaman hidupnya. hmm, Nyamannya maksudnya terlalu kalau air tuh terlalu tenang. Aduh maaf ya Mbak, saya habis naik tangga di kos-kosan. Terus terus tiba-tiba tuh hmm, maksudnya kalau sholat, puasa, gitu-gitu pokoknya normal lah. Terus tiba-tiba eh, Allah tuh kasih, enggak, tiba-tiba suami saya tuh ikut suluk. Terus hmm, habis itu tuh kita tuh apa ya namanya, agak sedikit mungkin apa ya, disentuh lah sama Allah gitu ya kan kata Mbak Tessa tuh kalau kita suluk seperti ada ikrar gitu sama Allah ya. ya, Walaupun misalnya nggak secara langsung kita bilang ya Allah saya berikrar gini-gini gitu. Tapi itu memang terasa terasa beda gitu. Nah, waktu awal-awal tuh eh, kalau saya agak shock ya karena tapi kalau suami saya agak tenang gitu. Terus agak shock tadi saya bingung ceritanya. hmm, Pokoknya intinya prosesnya panjang sampai tuh ya, akhirnya kata suami saya tuh ya udah tenang aja gitu kan. Memang sih bukan maksudnya bukan masalah yang bagaimana gitu Mbak, tapi karena biasa saya hidupnya tenang gitu, tiba-tiba goyang dikit mungkin saya agak panik gitu. Mungkin sebelumnya ngerasa orang baik sekali gitu tuh, maksudnya baik sekali, tidak ada masalah dengan siapa-siapa, tiba-tiba eh tiba-tiba tuh ada masalah dengan pribadi personal orang gitu. Walaupun bukan masalah besar, tapi saya tidak biasa gitu, jadi agak oh gitu. Nah, terus tiba-tiba tuh, terus nih Mbak, eh itu saya ngomongnya agak-agak, ya, it's okay, take your time ya, oke. tenang, tenang, tenang. Emang sih Mhm, saya panikan Mbak, bukan panikan ya, saya itu apa ya, ya beginilah childish gitu. Terus ya, mungkin terlalu nyaman gitu. Terus tapi hmm, akhirnya tuh lama-lama karena satu mulai, mungkin waktu awal-awal tuh panik sekali, tapi kata suami saya relax, tenang gitu. Terus akhirnya sampai di titik kata apa-apa misalnya saya bilang pokoknya di titik ini ketika sekarang saya misalnya saya bilang gini sama Allah, ya Allah saya mau walaupun misalnya saya bisa beli ya Mbak gitu, tapi saya males keluar gitu. Terus saya bilang ya Allah saya pengen ke Soto Makassar gitu. Terus tiba-tiba selang 1 2 jam ada yang ketuk pintu bawain Soto Makassar di titik misalnya ya Allah saya mau, tapi ini makan makanan ya mungkin malas keluar mhm, gitu. Terus saya bilang gitu, ada orang bawain bakso gitu, terus oh saya mau sate, mungkin kalau di Makassar kan sate kambing, maksudnya di saya di Palopo ya Mbak, sate kambing tuh mhm, agak susah ya gitu, tiba-tiba dibawain sate kambing gitu, kata saya wow gitu, luar biasanya gitu. Terus hmm, makanya maksudnya ketika kita, maksudnya dulu kan mungkin saya sholat, terus saya puasa, saya gini, tapi cuman sih saya sekedar menjalankan, saya mengenal Allah gitu, sekedar Allah gitu. Tapi sekarang ketika saya ngerasain Allah itu ada gitu, maksudnya, jadi kalau sekarang saya mau apa-apa, kata suami saya sudah tanya dulu Allah gitu, sudah minta dulu ke Allah gitu. Jadi ketika saya bilang, maksudnya walaupun misalnya tiba-tiba dengar kabar, terus langsung, ya langsung ke Allah aja gitu, mbak toh. Terus ya dari situ mulai, oh iya ya, maksudnya walaupun maksudnya sebenarnya kita bisa, kita mampu, tapi ketika kita bilang ke Allah dulu tuh lebih cepat gitu, terus keajaibannya lebih hmm. terasa, nyamannya lebih dapet gitu, Mbak.
Terus jadi satu lagi pertanyaan, satu lagi saya mau tanya begini. Mm, Kan kata Mbak Tessa tuh, kalau misalnya kita masih simpan bara gitu kan, itu jadi bahan bakar eh, neraka kita gitu. mm-mm. Terus Ya. kalau misalnya dulu Mbak Tessa cerita soal neneknya, kalau yang Mbak Tessa ingat tuh neneknya apa namanya, sebagai malaikat gitu. Nah, ketika saya nih, saya pernah, saya mungkin tidak berantem ya, cuman ada perkataan orang yang nyakitin hati saya gitu. Tapi ketika saya ingat orangnya, saya nggak sakit hati. Tapi ketika saya ngebayangin dia itu, misalnya ketika orang sebut nama dia itu yang terbayang sama saya itu sikap-sikapnya dia sama saya gitu, Mbak. Itu Mm. apa masih bara gitu. Itu aja, Mbak. Maaf ya, Mbak, Iya. saya ngos-ngosan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tahu Mbak sendiri gitu, apakah itu masih barang? I think the fact that you ask this question, mungkin masih ada masalah di situ. Karena masih ada terganggu, merasa terganggu ya enggak? Kalau nggak akan bahkan nggak akan dipertanyakan hal ini gitu. Mungkin harus direnungkan, masih ada terganggu gitu. Nah, itu masih masih berupa bara yang kalau itu belum hilang, kebawa ke alam sana, beneran mewujud jadi api. Jadi azab kubur itu api yang melahap yang kita bawa sendiri, yang kita tidak sempat bersihkan di alam pensucian ini. Karena setiap takdir itu sebenarnya suci ya, dan mensucikan. Setiap takdir, mau itu kebaikan, keburukan, itu kan label kita. Sebenarnya semua kebaikan. Nah, kadang-kadang kita tak terbasuhkan gitu. Allah kasih itu untuk mensucikan hati kita. Tapi kebaikan malah disalahgunakan. Allahnya lupa. Jadinya kebaikan yang datang tidak berfungsi mensucikan jiwa. Nah, itu. Padahal setiap detiknya itu takdir yang turun itu seperti tetesan-tetesan embun yang mensucikan, mensucikan. Nah, artinya kemudian bagaimana kita menyikapi itu yang harus menjadi perenungan kita agar waktu luangnya, suksesnya nggak membuat kita lupa daratan dan lupa Allah Ta'ala, sempitnya tidak membuat kita menjadi kufur. Nah, itu makanya butuh ilmu ya untuk membaca. Kemampuan membaca itu memang harus dilatih dari sekarang. Karena itu ayat awal, ayat pertama, Iqra. Nggak bisa Iqra kalau nggak punya akal. Akalnya belum tumbuh maksudnya kan. Kayak dulu kita anak baca kan nggak mungkin bayi 6 bulan suruh baca. Anak 1 tahun juga belum bisa baru simbol-simbol gambar gitu ya. Ada usia tertentu ketika akalnya siap untuk membaca. Nah, akal kita di-upgrade ya, ditumbuhkan dengan ujian kehidupan sebenarnya. Itu kenapa ujian itu wajib buat orang beriman. Kalau mau upgrade akal, jelas harus ada ujiannya. Ujian itu yang membuat si pohon akal bertumbuh. Walau alam. Ya, terakhir Mbak Mukti silahkan. Assalamualaikum Teh Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf ya wabarakatuh. belum rename masih Mm-mm. WPR. Sih nggak apa-apa, silahkan. Iya, ngomongin tentang bara tuh. Eh, jadi relate banget nih sama kejadian saya gitu ya. Jadi eh, jujur masih menyimpan bara gitu. Jadi nggak kepengen ngelihat dia lebih happy dari saya gitu ya. Terus eh, apa namanya? eh saya hapuskan dia dari phonebook sehingga nggak ada hubungan apa-apa lagi dan saya tidak mencari nama dia lagi gitu. Terus kemudian Mm-mm. leave grup dari grup yang ada dianya gitu. Terus benar-benar benar-benar memutuskan tali silaturahmi dengan dia dan keluarganya gitu. Tapi one day ketika keingatan sama sikap dia gitu ya, yang yang mungkin saya masih belum bisa nerima 100% gitu sehingga masih ada bara eh, api gitu, masih ada amarah, masih ada kesel yang suka kadang-kadang saya tahu ini tuh ayo Mukti lawan, 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 lawan gitu, lawan harus dilawan, tapi tetap aja kadang-kadang tuh kalah gitu loh. Kadang-kadang Mm. kalah yang harus duh nyari kemana sih supaya tenang ini pikiran hati gitu kenapa gitu. Padahal tahu ini tuh
ini tuh setan, pasti ini setan, ini tuh bikin kamu nggak tenang, ini bikin kamu kayak gitu-gitu tuh masih struggling untuk itu gitu loh. Terus walaupun satu sisi lain saya bersyukur juga sih dengan adanya ini, dengan saya ikut eh, Serambi Suluk gitu ya, saya jadi eh, lebih tegas gitu. Entah entah dari sisi apa namanya, dari sisi tasawuf gitu ya, entah ini benar atau enggak gitu. Jadi ketika saya mendapatkan WA dari orang yang membuat saya tidak nyaman tuh, saya nyatakan secara gamblang, mohon maaf saya tidak nyaman Anda WA gitu. Nggak tahu nih kalau kalau dari Serambi Suluk apakah itu dibenarkan atau enggak gitu ya. Tapi saya udah menyatakan itu. Jadi saya sudah mulai apa namanya, memfilter, ini nyaman saya boleh saya WA, ini nggak nyaman saya nyatakan saya tidak nyaman Anda WA gitu. Kayak gitu sih Teh Hmm. Tessa. Jadi Hmm. ya masih PR. Masih panjang kayak perjalanan. Setiap hari kayak ada Ya, cerita aja gitu, setiap hari ada cerita ya aja gitu memang sebenarnya gitu. begitu. Iya, Masya Allah gitu deh. Kayak gitu Iya, Teh Tessa. ya, 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 alhamdulillah ya. Artinya kita mulai membaca hati. Itu udah big step. Yang dulu tuh selalu responsif dengan orang luar ya, kalau ada ini terus fokusnya dia melakukan itu gara-gara dia terus nunjuknya keluar gitu, si telunjuk tuh ngarahnya keluar. Capek kalau begitu terus, selalu akan ada orang yang nyebelin, menyakiti hati kita, menzolimi kita, terus kita darah tinggi terus gitu loh, hidup tuh bikin musuh terus. Nauzubillah min dzalik. Oh, mau hidup seperti itu, surga jauh gitu. Nah, mendingan kalau ada apa-apa telunjuknya dialihkan ke sini sebentar. Karena memang dunia tiga dimensi yang kita hadapi tak lain dari cerminan hati kita. Itu dulu bersuluk tuh. Di awal-awal susah ngelihatnya. Cerminan. Aku kan nggak begitu. Memang kadang nggak plek-plek kayak gitu ya. Cuma pasti ada sesuatu yang memancing dari hati kita. Itu karena fungsinya ujian yang datang itu mengambil hijab yang ada spesifik. Noktah yang itu. Tek, lewat ini. Noktah yang itu. Tek, lewat si itu. Gitu. Allah yang maha hebat, maha tahu pengaturannya. Dia sang sang apa ya namanya, tabib yang ulung gitu. Oh, kalau penyakit hati yang tipe begini nih ya, aku bersihinnya lewat begini. Nggak jauh-jauh, lewat sehari-hari. Anak rewel apa gitu ntar nih ya, supaya kamu sabarnya tumbuh nih, kasihnya ini gitu. Nah, jadi sebenarnya hidup tuh alhamdulillah, alhamdulillah. Coba deh di awal sekarang kita alhamdulillah di segala hal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah yang baik sih, wah, kenceng ya. Wah, alhamdulillah. Dapat bakso kayak tadi ya. Begitu dapat nggak enak nih. SMS nggak enak, misalkan WhatsApp nggak enak. Bisa masih tetap nggak alhamdulillah. Itu tantangannya. Karena kalau solo kita mesti lihat, tar semua ini adalah suci dan mensucikan, suci mensucikan. Aduh, ya Allah gitu ya. Bismillah gitu. Demi si jiwa, demi jiwaku aku menelan keamarah ini gitu. Nanti Mbak Mukti ya, kalau kita udah makin lebar hatinya, nggak perlu ngilangin nama dia dari handphone juga bisa. Gitu. Karena yang hilang justru harus di hatinya. Nggak apa-apa, satu ini ketemu juga nggak apa-apa gitu. Aku udah ya gitu. Kalau memang masih ada ini, wah ketemu, nah berarti masih ada yang gitu. Masih kepancing tuh. Nanti sifat ada banyak, sifat. Nanti Allah lapangkan dadanya. Makin dia lapang kayak gini, kalau dia samudra itu mau sampah itu dia akan dipurnikan. Tapi kalau hatinya masih kecil, kerikil cek gitu aja jadi dilempar apa ya, bergejolak gitu isinya. Kuncinya memang harus lapang sadar. Nanti kalau sadarnya lapang gitu, hope terbentuk di situ gitu ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa ya, semua juga mulai, pokoknya jalan terus. Buat Allah tuh mengubah seseorang gampang gitu. Kuncinya pakai kunci-kunci itu dalam kehidupan. Siapa yang ingin ditolong Allah, tolong yang lain kayak gitu-gitu. Siapa yang ingin diperbaiki hubungan sama yang lain, perbaiki hubungan sama Allah. Nah kayak gitu tuh kunci ya dalam agama. Terapkan dan jadilah saksi bahwa oh ya ini benar.
Rasulullah SAW itu benar ngomong begitu. Ini kita maulidan, jangan sampai sholawat, 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 ya kan? Di masjid. Tapi kelakuan, nah kunci-kunci yang dia berikan, kadang itu kan salawat tuh. Cara kita bersolawat kepada beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait dengan pertanyaan Mbak Ari, apa namanya, kesaksian itu, kesaksian secara apa namanya, sosok atau ajarannya more than that, beyond. Jadi ada yang disebut dengan hakikat Muhammadiyah gitu. Itu sebelum sosoknya, sebelum ajarannya ada gitu, bahkan sampai ke sejauh ke sana. Walau alam. Nah, so in the end, sahabat-sahabat, akhirnya kita balik lagi to basic. Terima, syukuri, tersenyum. Itu fusilat harus bunyi itu ayat itu. Ketika Allah Ta'ala berkata pada langit dan bumi, datanglah. Mau tauan atau karhan? Jawabannya cuma itu pilihannya. Mau sukacita atau terpaksa. Tapi semua akan datanglah. Datanglah tuh gini. Takdir itu kan menarik kita. Nggak ada yang lepas dari takdir Allah. Ada yang bisa lepas dari takdir Allah? Nggak ada. Semua dalam pengaturannya. Pilihannya cuma dua. Mau sukacita ngalaminya atau terpaksa menjalaninya. It's our choice. Itu pilihan satu-satunya yang ada. Ya daripada keseret-seret, ya udah bersukacita aja. Tapi aku sakit teh. Nah, rasa sakit itu yang kemudian dibawa dalam sujud, dalam sholat. Gak usah ngeluh ke psikiater segala macam. Kalau emang perlu, oke, the next step lah. Tapi langkah pertama Allah Ta'ala. Jangan langkahi dia. That's the way. Ya. Semoga bermanfaat, sahabat-sahabat ya. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi dengan masih seputar penciptaan. Ya. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kita ilmu yang hak dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pas, tidak bermaksud menyakiti atau apa ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Matur kasih nuhun ya. Teh Tessa. Semoga Terima kasih mangga Teh lajeng. Tessa. Saya Teh. tutup dulu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.